Oke, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan triks untuk menjawab soal UK PPG, tentunya tentang bidang studi bahasa Inggris ya teman-teman. Langsung saja. Miss Carter, an English teacher, is struggling to engage the first class with varying reading proficiency and interests. She used various materials such as cooking recipes, DIY project guides, and instructional manuals to cater to different skill levels. However, many students struggle to understand two procedural steps outlined in this text, leading to confusion and disengagement. Interestingly, students who enjoy hand-on activities such as cooking or building show more enthusiasm and better understanding of the text when they are directly related to their personal interests. This disparity in engagement and comprehension highlight the need for Miss Carter to tailor the input materials more closely to her students' individual interests and reading level to maximize their learning potential. She planned to explore follow-up activities to better align the input materials with her students' differ interests and reading abilities, ensuring a more inclusive and effective learning environment. Ya, jadi di sini itu Bu Carter, ya. Jadi di sini itu Bu Carter, seorang guru bahasa Inggris, sedang berjuang untuk melibatkan kelas ya teman-teman, dengan beragam kemahiran anak, minat anak, apa itu yang minat anak yang berbeda-beda, dan Bu Carter ini menggunakan berbagai bahan ya, seperti resep masak, panduan proyek DIY, dan manual instruksional untuk memenuhi tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Namun banyak siswa kesulitan untuk memahami langkah-langkahnya ya, langkah-langkah prosedural yang diuraikan dalam teks ini ya, sehingga menyebabkan kebingungan oleh siswa ya teman-teman ya. Tapi menariknya siswa ini lebih antusias ya ketika pembelajaran aktivitas secara langsung seperti memasak atau membangun sesuatu ya, menunjukkan lebih banyak antusias ya dan pemahaman yang lebih baik terhadap teks ketika berhubungan langsung dengan minat pribadinya ya teman-teman ya. Bu Carter untuk menyesuaikan materi masukan lebih dekat dan dengan minat individu yang di tingkat pembaca. Siswanya memaksimalkan prosedur, memaksimalkan potensi belajar mereka. Dia berencana untuk menjajaki kegiatan tindak lanjut untuk menyelaraskan ya teman-teman ya, materi masukan dengan beragam minat dan kemampuan membaca siswanya ya, sehingga memastikan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif ya teman-teman ya. Given the diverse characteristic of her student and their varied interests, what follow-up activities should Miss Carter implement to better match the input with her student need ya. Jadi di sini mengingat keberagaman karakteristik siswanya dan beragam minat mereka ya, kegiatan tindak lanjut apa yang harus dilakukan Bu Carter agar masukan lebih sesuai dengan kebutuhan siswanya ya teman-teman ya. Kira-kira untuk jawabannya kita bahas jawaban yang pertama, increasing the length and complexity of the procedural text to challenge advanced students ya. Di sini ada procedural text ya teman-teman ya. Hanya meningkatkan panjang dan kompleksitas prosedur teks ya teman-teman ya. Untuk menantang siswa
tindak lanjut. Ini kurang ya teman-teman ya, karena di sini itu untuk jawaban yang pertama, increasing the length and complexity of the procedural text to challenge advanced student. Jadi di sini itu apa itu hanya meningkatkan dengan menggunakan prosedur teks saja ya teman-teman ya, untuk menantang siswa tingkat lanjut ya. Di sini berarti hanya prosedur teks saja ya teman-teman ya. Jadi masih jawabannya kurang ya teman-teman ya, karena di sini tidak selaras ya apa yang dikatakan oleh Bu Carter ya. Untuk jawaban yang kedua, assigning additional grammar exercise to improve overall reading comprehension ya, hanya menugaskan latihan dan kompleksitas teks hanya menugaskan latihan tata bahasa tambahan untuk meningkatkan pemahaman membaca secara keseluruhan ya. Masih kurang ya teman-teman ya, karena Miss Carter itu ingin pembelajaran yang dilakukan itu selaras, pembelajaran inklusif dan efektif ya teman-teman ya. Jadi untuk jawaban yang B itu kurang efektif ya teman-teman. Untuk jawaban yang ketiga, conducting a survey to identify students' interest and selecting a light procedural text. Nah, untuk jawaban yang ketiga ya, melakukan survei untuk mengidentifikasi minat siswa dan memilih apa itu namanya teks prosedur yang selaras. Nah, ini ya teman-teman ya, karena Bu Carter itu ingin membuat pembelajaran menjadi selaras ya teman-teman ya. Jawabannya yang ketiga itu lebih bagus dari jawaban yang pertama dan kedua. Untuk jawaban yang keempat, scheduling more frequent phase to assess students' understanding of procedural text ya. Untuk jawaban yang keempat, menjadwalkan tes yang lebih sering untuk menilai pemahaman siswa terhadap teks prosedur, hanya menjadwalkan tes saja ya teman-teman ya, tidak mengidentifikasi minat siswa. Untuk jawaban yang keempat, introducing fictional stories with procedural text element to diversify the reading material, itu hanya memperkenalkan cerita fiksi dengan unsur untuk mengidiversifikasi ya bahan bacaan saja, tidak praktek ya teman-teman ya. Jadi masih belum selaras ya teman-teman untuk jawabannya keempat. Jadi jawabannya adalah yang ketiga ya, atau C ya teman-teman ya. Pilihan untuk jawaban yang ketiga itu paling efektif ya teman-teman ya, karena apa? Personalisasi pembelajaran ya, dengan mengetahui minat siswa secara individual, Miss Carter dapat memilih teks prosedural yang relevan dan menarik bagi setiap siswa. Terus meningkatkan pemahaman teks sesuai dengan minat siswa akan lebih mudah dipahami dan diingat ya teman-teman ya, karena siswa memiliki koneksi pribadi dengan materi tersebut ya. Memenuhi kebutuhan beragam. Survei akan membantu Bu Carter mengidentifikasi berbagai minat yang ada di kelas ya, sehingga ia dapat menyediakan beragam teks prosedural yang sesuai. Yang alasan yang keempat, fokus pada minat ya. Dengan fokus pada minat siswa, Bu Carter dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan memotivasi ya. Kenapa kok jawaban lain tidak tepat? Karena meningkatkan panjang dan kompleksitas teks itu hanya membuat siswa belum mahir, merasa kesulitan dan kehilangan minat. Menambah latihan tata bahasa. Latihan tata bahasa penting ya teman-teman ya. Seperti assigning additional grammar exercise itu penting ya. Itu penting, tapi tidak langsung berhubungan dengan minat siswa dan motivasi mereka dalam membaca teks prosedural ya. Terus apalagi teman-teman, kenapa jawaban lain tidak kurang baik ya? Karena meningkatkan frekuensi tes, itu tes lebih fokus pada penilaian ya, sedangkan yang dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Yang terakhir, menambahkan cerita fiksi dapat menjadi variasi ya teman-teman, tapi tidak secara langsung mengatasi masalah utama, yaitu apa? Ketidaksesuaian antara teks prosedural dengan minat siswa ya teman-teman ya. Dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi minat siswa, Miss Carter
dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks prosedural. Ya teman-teman ya. Terus kemudian langkah-langkah selanjutnya apa yang teman-teman dilakukan oleh Bu Carter setelah menemukan jawabannya? Apa? 1. Mendesain survei menarik. 2. Analisis survei. 3. Pilih teks prosedural yang beragam. 4. Buat kelompok diskusi. 5. Evaluasi secara berkala. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Thank you for watching.